Buat kita yang sedang cari laptop untuk productivity, kali ini Pical akan bahas lagi sebuah laptop dari Acer yang bakal sesuai banget nih dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini kita akan kembali membahas lagi sebuah laptop productivity dari Acer, yaitu Acer Spin 3 Active SP31351N. Laptop ini memiliki spesifikasi di atas kertas yang mumpuni, dan oleh karena itu kita akan coba bahas tuntas apakah memang ini tuh bisa jadi teman kerja teman-teman sekalian. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i5 1135G7, RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel 4,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 512 GB, integrated GPU Intel Iris Xe grafik dengan shared memory sebesar 1 GB, layar IPS panel touchscreen 13,3 inci 8 bit dengan resolusi 2560x1600 atau WQXGA dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Dari sisi desain, Acer Spin 3 Active SP31351N ini memiliki tampilan yang simple namun juga elegan. Warna laptopnya ini sendiri didominasi oleh warna silver metallic dan juga ada warna hitamnya. Namun yang menjadi kelebihan dari finishingnya ini adalah lebih tahan dari sidik jari yang menempel di bodinya. Dan untuk materialnya sendiri, laptop ini mempergunakan bahan polikarbonat di sekujur bodinya. Hal ini menyebabkan bodinya ini rentan banget untuk terkena flex baik di panel depan maupun di area keyboard. Kalau untuk secara overview tampilannya, mulai dari panel depan ini tuh sangat polos banget, yaitu dengan logo Acer di bagian tengah yang memiliki silver matte finish. Dan di sudut-sudut atas panel depannya ini terdapat nih juga garis yang merupakan sebuah antena untuk Wi-Fi. Beralih ke bagian dalam, kita baru mulai menemukan kombinasi warna hitam dan juga silver, yaitu untuk warna hitam berada di bezel layar dan juga di keyboardnya. Sedangkan sisanya bodinya ini masih berwarna silver yang sama dengan bagian panel depan. Dan juga 4 karet di ujung-ujung laptopnya untuk pemakaian dalam mode stand dan juga untuk melindungi layarnya bersentuhan dengan keyboard. Dan untuk bagian bawah dari laptop, terdapat lubang ventilasi dalam bentuk garis-garis dan juga ada 3 buah kaki-kaki karet di mana salah satu kaki karetnya ini memiliki ukuran yang panjang, sedangkan 2 kaki yang lain ini berada di sisi kiri dan kanan depan dari laptopnya. Urusan dimensi, laptop Acer Spin 3 Active SP31351N ini memiliki dimensi 30,2 x 22,3 cm dengan ketebalan 1,6 cm serta berat 1,5 kg. Secara dimensi dan juga berat ini masih sangat nyaman banget untuk kita bawa kemana-mana. Ukuran yang compact menjadikan kita mudah untuk nyimpen, dan untuk beratnya pun juga karena nggak terlalu berat gitu ya, cuma 1,5 kg, jadi nggak beban gitu buat kita bawa kemana-mana. Setelah bahas dimensi, kita akan fokus ke bagian port. Untuk laptop Acer Spin 3 Active SP31351N ini berada di sisi kiri dan juga kanan dari laptopnya. Pada sisi kiri terdapat 1 port charger, 2 port Thunderbolt 4, 1 port Full HDMI, dan 1 port USB Type-A 3.2 Gen 2 yang support standby charging, dan juga 1 port microSD card reader. Sedangkan di sisi kanan laptop terdapat sebuah Kensington lock, 1 combo audio port 3,5 mm, 1 USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 tombol power, 2 LED indikator untuk baterai dan power, beserta dengan tempat untuk penyimpanan stylus pen. Dari segi port, Pical nggak ada masalah di sini, karena memang untuk ukuran laptop sekecil ini gitu ya, termasuk bermurah hati nih Acer ngasih port sebanyak ini. Bahkan Thunderbolt 4 juga disematkan sampai 2 buah di laptop ini, sehingga untuk urusan transfer data cepat itu jadi nggak ada masalah. Di bagian layar, ini yang menjadi salah satu faktor kunci dari laptop ini, yaitu dengan sebuah layar IPS berukuran 13,3 inci yang sudah support touchscreen, dan juga stylus support dengan resolusi 2560x1600 pixel atau WQXGA dengan refresh rate 60 Hz. Layar laptop ini sendiri memiliki rasio 16:10 yang menjadikan area layar lebih maksimal secara vertikal. Tampilan layarnya ini sendiri agak kotak gitu ya kalau secara garis besar teman-teman lihat, akibat penggunaan rasio layar 16:10. Namun yang menjadi masalah sih ini lebih ke arah finishing layarnya yang masih mempergunakan glossy finish, sehingga cahaya akan sangat terpantul di layar laptop ini. Kalau untuk detail panel layarnya, ini tuh mempergunakan panel dari CSOT atau China Star Optoelectronics Technology dengan kode panel T3 SND307DA1 strip 4.
yang memiliki kontras rasio sebesar 1200/1 dan tingkat kecerahan sebesar 300 nits. Sedangkan untuk akurasi warnanya sendiri ini memiliki NTSC rasio sebesar 72%, sRGB 100%, dan Adobe RGB 68%. Dengan level akurasi warna ini sih sangat cocok banget nih buat kita yang berkecimpung di dunia desain. Karena dengan adanya sRGB 100% menjadikan tampilan warna di mayoritas aplikasi editing menjadi lebih akurat. Dan untuk membalut layarnya, terdapat bezel sebesar 0,72 cm di sisi kiri dan kanan, 1,2 cm di sisi atas, dan juga di sisi bawah ini lebih besar yaitu dengan ukuran 2,2 cm, yang ditemani dengan logo Acer di bagian tengah dan juga stiker Feel by Wacom yang ada di sisi kiri. Kalau untuk engsel, laptop Acer Spin 3 Active ini memiliki engsel yang sangat fleksibel dan mendukung bukaan layar hingga 360 derajat. Dengan demikian, kita bisa mempergunakan laptop ini dalam berbagai posisi, yaitu posisi laptop seperti biasa, posisi stand mode, dan juga tablet mode. Beralih ke bagian input device, laptop ini memiliki beberapa input device, yaitu yang standar seperti keyboard, touchpad, dan juga touchscreen dan juga stylus pen. Untuk keyboardnya sendiri, ini memiliki chiclet key berwarna hitam dengan font berwarna putih, yang memiliki ukuran key di 1,54 x 1,42 cm. Tipe keyboardnya ini sendiri silent, sehingga akan sangat nyaman buat kita yang suka ketenangan dalam mempergunakan laptop. Secara feeling mengetik, begitu berasa tactile dengan travel distance yang cukup optimal. Dan untuk membantu pemakaian dalam tempat gelap, sudah ada backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang dapat kita atur mempergunakan akan tombol F8. Untuk input device kedua yaitu touchpad. Secara posisi, touchpad ini tuh berukuran 10,4 x 6,3 cm dan ini agak sedikit condong ke kiri. Touchpadnya memiliki desain yang hampir sama dengan bodinya dan juga ditambah dengan tidak adanya tombol fisik yang terlihat, sehingga touchpadnya jadi terlihat lebih besar dan juga lebih lega. Dan di sisi kiri atas ada juga nih sebuah fingerprint reader yang berwarna hitam yang berada di bagian dalam dari touchpadnya. Menurut Pichel, posisi fingerprintnya ini agak sedikit mengganggu ya di bagian dalam nih karena nggak terlalu di pojok gitu ya. Sehingga kalau kita pakai touchpad dan kebetulan lewat di fingerprintnya, maka pointer mouse-nya ini langsung agak keganggu gitu, langsung nggak ngedetect gitu. Tapi terlepas dari situ, dengan adanya fingerprint reader, maka bisa memudahkan kita dalam sign in Windows, mempergunakan Windows Hello yang bisa kita atur via sign in options. Berikutnya input device ketiga yaitu touchscreen. Seperti yang sudah Pichel bilang tadi, bahwa layar 13,3 inci dari laptop ini adalah dengan IPS touchscreen. Dan bukan sekedar touchscreen, namun layarnya juga sudah support akan 10 point atau 10 titik touchscreen. Sehingga akan lebih fleksibel dalam pemakaian layar seperti kayak layaknya handphone ataupun tablet-tablet begitulah. Bukan cuma 1-2 jari, tapi bisa 10 semuanya. Kalau memang masih dirasa kurang mempergunakan touchscreen, maka laptop ini juga sudah dilengkapi support akan pemakaian stylus. Stylus bawaan dari laptop ini tuh bisa kita ambil dari sisi kanan dari laptopnya. Nanti akan ada stylus pen sepanjang 12,5 inci yang memiliki desain berwarna abu-abu gelap dengan warna silver di ujungnya. Walaupun terlihat seperti stylus biasa gitu ya, namun stylusnya ini tuh adalah active stylus yang mendukung akan 4096 tekanan. Dan juga kita bisa tekan tombol yang ada di tengah dari stylusnya. Nantinya tombol ini berfungsi seperti klik kanan dalam environment Windows. Dan untuk mengisi daya stylusnya, maka kita tinggal perlu masukin aja stylusnya ke tempat penyimpanannya, dan nanti akan ada kontak pin dari tembaga gitu di ujung stylusnya untuk pengisian dayanya. Dan diklaim ini untuk dayanya sendiri bisa bertahan selama 90 menit hanya dengan mengisi selama 15 detik. Selanjutnya untuk performa, laptop Acer Spin 3 Active SP31351N ini memiliki prosesor dari Intel generasi ke-11, yaitu Intel Core i5 1135G7 yang mempergunakan arsitektur Tiger Lake U, dan ini memiliki arsitektur ukuran 10 nanometer. Prosesor ini memiliki base frekuensi sebesar 2,4 GHz dan bisa diturbo boost hingga 4,2 GHz. Dan secara inti, prosesornya memiliki 8 inti, yaitu 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, dengan TDP sebesar 28 Watt. Oh iya, prosesornya ini juga sudah mendukung akan Intel Evo Certified ya. Jadi beberapa kelebihan yang menjadi standar dari Intel Evo seperti contohnya Instant Wake, performance, dan juga better battery life ada di dalam laptop ini. Untuk melihat performanya, maka seperti biasa kita akan menjalankan serangkaian benchmark seperti biasa. Pengujian yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Acer Spin 3 SP31351N ini dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 1808 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 9 menit 21 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PCWare 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 9129 untuk esensial, 5243 untuk productivity, dan 3722 untuk digital content creation. Sehingga secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 4033. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di bagian grafis, laptop ini hanya memiliki sebuah GPU, yaitu integrated GPU dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics, dengan shared memory default sebesar 1 GB. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor sebesar 1348, dan CPU skor sebesar 3043, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1470. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Berikutnya kita langsung tes mempergunakan game seperti biasa. Dan oleh karena ini mempergunakan integrated GPU, maka kita nggak akan atur resolusinya ke native resolution, karena pasti ketinggian. Yang pertama GTA 5, dengan resolusi 1280x960 dan setting normal, average frame rate di 42,7, dengan maksimum 76,7 dan minimum 28,5 fps. Untuk Apex Legends, dengan resolusi 1280x800 dan setting low, average frame rate di 59,1, dengan maksimum 78,2 dan minimum 42,2 fps. Untuk CSGO dengan resolusi 1280x800 dan setting medium, average frame rate di 73,4 dengan maksimum 104,7 dan minimum 20,6 fps. Untuk Dota 2 dengan resolusi 1280x800 dan setting fastest, average frame rate di 97,2 dengan maksimum 111,9 dan minimum 75,6 fps. Untuk Pro Evolution Soccer 2021, dengan resolusi 1280x800 dan setting low, average frame rate di 71,0 dengan maksimum 104,9 dan minimum 62,4 fps. Untuk The Sims 4, dengan resolusi 1280x800 dan setting ultra, average frame rate di 41,7 dengan maksimum 73,3 dan minimum 3,1 fps. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x800 dan setting medium, average frame rate di 64,0 dengan maksimum 71,8 dan minimum 52,8 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x800 dan setting low, average frame rate di 16,2 dengan maksimum 22,9 dan minimum 4,5 fps. Untuk game Valorant dengan resolusi 1280x800 dan setting medium, average frame rate di 87,0 dengan maksimum 175,4 dan minimum 39,0 fps. Dan yang terakhir, Genshin Impact. Dengan resolusi 1280x800 dan setting low, average frame rate di 55,5 dengan maksimum 60,9 dan minimum 32,7 fps. Untuk selanjutnya, Pical jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pical Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 5 menit 45 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pical mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya untuk sequential 1 MB dengan 8 task 1 thread, ini sebesar 1987 MB per second untuk membaca data, dan 983 MB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil, random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 48,4 MB per second untuk membaca data, dan 281 MB per second untuk menulis data. Dalam bagian performa, ada beberapa keunggulan yang memang ditawarkan dari laptop ini. Di beberapa pengujian, terdapat keunggulan-keunggulan yang memang ditujukan oleh prosesor Intel Core i5 1135G7.
seperti contohnya hasil PC Mark dan juga Adobe Premiere Pro. Memang di urusan gaming nggak bisa berharap banyak, karena memang mengandalkan integrated GPU-nya, walaupun secara pengalaman sih, masih bisa ya menjalankan beberapa game dengan setting dan juga grafik yang memang harus diturunkan. Fokus kepada area pendinginan, laptop ini memiliki sebuah kipas yang diletakkan di area tengah dari laptopnya. Udara segar akan berasal dari area bawah laptop dan kemudian udara panas akan dihembuskan keluar via exhaust yang ada di belakang dari laptop. Pada saat pengujian, Pichal melakukan pengujian dalam ruangan non-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dan tanpa menggunakan cooling pad pada laptopnya. Dan dalam keadaan idle, laptop ini mempergunakan daya di rentang 3 watt dengan CPU usage rata-rata di 1 hingga 2%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya berkisar antara 47 hingga 50 derajat Celcius. Dengan frekuensi di rentang 1,3 GHz yang sesekali spike ke 4 GHz. Kemudian pada saat Pichal melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU ini tuh langsung naik ke 4 GHz, dan juga untuk powernya melonjak hingga 39 Watt, dengan temperatur CPU menyentuh level 99 derajat Celcius. Setelah beberapa detik kemudian, terjadi throttling dan frekuensi CPU-nya langsung turun ke level 1,7 hingga 1,9 GHz. Dan dengan daya yang turun ke level 12 hingga 13 Watt. Suhunya juga memang langsung turun drastis ke level 68 derajat Celcius. Kalau untuk temperatur body, di area sekitar keyboard dalam kondisi stress test ini berada di 37 hingga 41 derajat Celcius. Sedangkan untuk di bagian bawah dari laptop ini berada di temperatur 40 hingga 43 derajat Celcius. Dan untuk area exhaust belakang ini tuh berada di suhu 41 hingga 43 derajat Celcius. Area keyboardnya sini tergolong cukup panas ya kalau dalam kondisi stress test. Tapi untungnya area palm rest-nya ini masih aman dan juga memang nggak berasa lah, cuma anget-anget dikit doang. Fokus ke bagian multimedia, mulai dari audio terdapat 2 buah speaker yang terletak di bagian atas dari keyboardnya. Suaranya ini juga keluar melalui lubang yang ada di samping dari engselnya. Dan untuk audionya sendiri, ini sudah dituning oleh DTS Audio dan juga ada kombinasi dari Acer True Harmony. Untuk melihat performa audionya, kita coba tes di volume maksimal dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 84,0 desibel dan maksimal 93,6 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Spin 3 Active SP31351N. Dan untuk webcam, terdapat sebuah webcam di bagian bezel atas yang dapat merekam video 720p 30 fps atau foto dengan resolusi 1280x720 pixel. Saat webcamnya aktif, akan ada indikator berwarna hijau yang akan menyala di sisi sebelah kiri dari webcamnya. Buat kalian penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Acer Spin 3 Active SP31351N. Jadi ini merupakan hasil contoh video dari webcam laptop Acer Spin 3 Active SP31351N. Ini dalam resolusi 720p 30 fps dan hasilnya bagus ya. Kalau untuk webcam begini doang aja bagus, buat online Zoom harusnya juga oke sih. Dan ini ada 2 mikrofon di bagian atas, jadi harusnya suaranya juga bisa tetap baik. Nanti kita akan coba lihat. Oke, itu aja. Thank you. Sedangkan untuk urusan konektivitas, laptop ini sudah memiliki Wi-Fi chip Killer Wi-Fi 6 AX1650i yang sudah memiliki Bluetooth versi 5.1 secara integrated. Untuk baterai, laptop ini memiliki baterai berjenis lithium-ion dengan kapasitas 48.000 mAh yang integrated di laptopnya. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka laptop ini dapat bertahan selama 7 jam 7 menit dari 100% hingga 5% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 27 menit dari 100% hingga 5% baterainya dengan kondisi full brightness. Sedangkan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger yang sudah diberikan dalam cat penjualan, yang memiliki daya maksimal 20 volt 3,25 ampere atau totalnya 65 watt. Yang agak Pichal bingung nih di sini, kan sebenarnya ada ya slot charger dedicated. Tapi charger yang ada dalam paket penjualannya ini tuh mempergunakan interface USB Type-C. Sehingga agak sayang aja slot chargernya nggak kepake dan malahan pakai slot Type-C dari Thunderbolt-nya ini.
Dan dari hasil pengetesan Pical, baterai laptop ini dapat terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 2 jam 11 menit dalam keadaan laptop idle. Untuk urusan upgrade, Acer Spin 3 Active SP31351N memiliki opsi upgrade yang terbatas di bagian storage. Di bagian memori, saat ini sudah ada integrated 8GB, yang ini tuh semua sudah ada dalam motherboardnya. Sedangkan nggak ada lagi slot yang disediakan dalam laptop ini. Sehingga bagian memori kita nggak bisa upgrade sama sekali. Dan di bagian storage, ada 2 slot M2 NVMe yang ukuran 2280 atau yang panjang. Yang satunya sudah terisi dengan kapasitas 512GB, sehingga kalau kita mau upgrade bisa pakai 1 slot NVMe yang kosong. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, laptop Acer Spin 3 Active SP31351N merupakan sebuah laptop convertible yang menawarkan fleksibilitas pemakaian sekaligus performa yang mantap. Dengan internal spek yaitu Intel Core i5 1135G7 dan juga Intel Xe Graphics, masih bisa lah untuk menjalankan aplikasi-aplikasi editing yang demanding dengan baik dan tanpa ada kendala. Asalkan jangan kita fokusin buat main game ya. Dengan adanya layar sentuh yang juga sudah support stylus dan kemudian engsel yang mendukung bukaan 360 derajat, menambah kenyamanan kita dalam memakai laptop. Terutama di masa sekarang ini ya, yang mana kita butuh online dimanapun dan kapanpun. Di tempat tidur, di kamar mandi bahkan gitu ya, harus butuh fleksibilitas. Paling yang menjadi kelemahannya adalah kemampuan upgrade yang terbatas. Dengan memori 8GB membuat laptop ini bakal kesulitan banget untuk menjalankan aplikasi-aplikasi besar di beberapa tahun mendatang. Selebihnya sih Pical nggak ada komentar tentang laptop ini. Laptop ini dibanderol mulai dari harga 12,9 juta menurut Acer untuk model yang Pical review kali ini. Dan juga ada yang model di atasnya yaitu 16,5 juta untuk model Core i7 dengan RAM yang lebih besar yaitu 16GB. Saran Pical kalau memang kita ada kocek yang lebih gitu ya atau modal lebih, mendingan kejar yang model i7 karena memang dia memiliki RAM integrated yang lebih besar. Karena ini akan menjadikan lebih terjamin untuk jangka panjang. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan laptop Acer Spin 3 Active SP31351N. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga Hello. Bisa juga kunjungi website kita yaitu picalmediagroup.com. Oh iya, kalau kalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pical Main Game. Ataupun yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil. Ada penanya guys. Wih. Coret-coret dong.